Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep pendidikan sebagai suatu sistem dan komponen sistem pendidikan, yang mana diampu oleh Ibu Winanda Amalia, SPD MPDT, dan Ibu Rosmaria, MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Rahma Ananda dengan NIM 210040085. Yang kedua, Rahmani dengan NIM 210040087. Yang ketiga, saya sendiri, Suci Yunitasari dengan NIM 210040097. Dan yang keempat, Suci Hanafiah dengan NIM 210044140. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Rahmananda. Kepada Rahmananda, kami persilakan. Baiklah, kita mulai dari konsep pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang berarti cara atau strategi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sistem diartikan sebagai sistem atau cara atau jaringan atau juga susunan. Kemudian, sistem juga diartikan sebagai suatu strategi, cara berpikir atau model berpikir. Menurut Dina Sanjaya, sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diterapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita lihat arti dari sistem pendidikan. Menurut Mas Tungku, sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain, menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah mencapai cita-cita bersama para pelakunya. Kemudian kita lihat unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yang pertama kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Yang kedua, binaan pendidikan. Binaan pendidikan mencakup jasmani, rohani, dan kolbu. Yang ketiga, tempat pendidikan mencakup rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, komponen pendidikan. Hal ini mencakup dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dana, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri suatu sistem sebagai suatu teori sistem, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan adalah hal yang utama dan bagian-bagian adalah hal yang kedua. Yang kedua, interaksi adalah kondisi saling hubungan antara bagian-bagian dalam satu sistem. Yang ketiga, bagian-bagian membentuk suatu keseluruhan yang tak dapat dipisahkan. Yang keempat, bagian-bagian memerankan peran mereka dalam kesatuan untuk mencapai tujuan dari keseluruhan. Yang kelima, sifat bagian dan fungsinya dalam keseluruhan dan tingkah lakunya diantar oleh keseluruhan terhadap hubungan-hubungan bagiannya. Yang keenam, keseluruhan adalah sebuah sistem atau sebuah kompleks atau sebuah konfigurasi dari energi dan berperilaku seperti sesuatu unsur tunggal yang tidak kompleks. Nah, yang ketujuh, segala sesuatu haruslah dimulai dari keseluruhan sebagai suatu dasar dan bagian-bagian serta hubungan-hubungan baru kemudian terjadi secara berangsur-angsur. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahmananda. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rahmani. Kepada Rahmani, kami persilahkan. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan, tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dengan jelas dan tegas menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofis. Tujuan memiliki 4 jenjang. Yang pertama, tujuan umum pendidikan yakni manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar,
atau tujuan universitas. Yang ketiga, tujuan kurikuler atau tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya tujuan IPA, IPS, dan agama. Yang keempat, tujuan instruksional, kompetensi dasar atau tujuan untuk setiap kegiatan, proses belajar mengajar. Yang kedua, pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 menyatakan bahwa guru wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi profesional, yang ketiga, kompetensi kepribadian, dan yang keempat, kompetensi sosial. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Selanjutnya, kriteria peserta didik. Yang pertama, bukan miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunianya sendiri. Yang kedua, memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Yang ketiga, makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu. Yang keempat, unsur utama jasmani dan rohani. Dan yang kelima, manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Terima kasih kita ucapkan kepada Rahmani. Selanjutnya, materi yang ketiga dibacakan oleh Suci Hanafiyah. Kepada Suci Hanafiyah kami persilahkan. Materi isi atau kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu karer yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Nah, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga. Pada zaman Romawi kuno Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, syarat utama dalam pemilihan bahan atau materi pendidikan yaitu 1. Materi harus sesuai dengan tujuan pendidik. 2. Materi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, materi pelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, metode, media, dan alat pendidikan. Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan. Nah, oleh pendidik kepada siswa dan mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah metode, media, dan alat pendidikan. Nah, dalam praktek ada 2 macam alat pendidik. Yang pertama, alat pendidikan dalam arti metode. Kedua, alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan seperti media pembelajaran dan sarana pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peranan penting sebagai salah satu komponen pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal. Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Nah, proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, lingkungan terbagi atas 2 macam, yaitu 1 lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik adalah yakni suasana dan keadaan berlangsungnya pendidikan, sedangkan lingkungan sosial adalah yakni iklim dan suasana kependidikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Suci Hanafiyah. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Dalam proses satu kegiatan pendidikan terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan,
pendidik, peserta didik, metode, media, dan alat pendidikan, materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan. Pada saat sekarang ini, sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem pendidikan nasional, yang mana pemerintah lebih memiliki peran yang paling banyak dalam menjalankan sistem pendidikan. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia termasuk sekolah yang di pelosok tanah air. Sekian materi dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.